Iya, haleluya. Ya, hari ini Juni tanggal 14 di Arizona dan 15 Juni hari Sabtu di Indonesia. Ya, kita akan lihat mengenai lawatan yang disia-siakan. Seperti biasa, kita untuk memahami Dafar Elohim, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar, yaitu setelah kematian dan kebangkitan Yeshua Hamasiah. Karena Yeshua Hamasiah adalah penggenap dari segala yang dijanjikan, dari segala yang digambarkan, ya, yang ada di dalam Tanakh atau Perjanjian Lama. Dan dengan kita di dalam sudut pandang yang benar, dengan posisi pola Ibrani yang benar, maka kita akan mendapat kekayaan yang luar biasa. Di luarnya itu, ya, hanya sedikit yang bisa digali, ya, dan miskin. Dan sangat perlu diingat bahwa Bapak Yahweh sudah memberikan dalam tangan saudara dan saya, yaitu Dafar Elohim, bentuknya adalah Tanakh dan Brit Gadasa, di luar sana lebih dikenal dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan di dalamnya sudah lengkap ayat-ayat dan kode-kode yang menyatakan sejak dari kejadian penciptaan Syamayim atau sorga sampai Yerusalem yang baru, itu sudah lengkap. Ya, jadi sangat dahsyat sekali apa yang menjadi rencana Bapak Yahweh buat kita yang hidup tahun 2024 ini. Dengan sangat luar biasa kita diperlengkapi. Ya, kita akan masuk mengenai lawatan yang disia-siakan. Ini yang ingin saya bagikan, bahwa minggu lalu kita juga belajar mengenai saat Matius 24, yaitu saat di mana Yeshua, ya, Yeshua dia pergi ke Yerusalem, ya, pergi ke Yerusalem. Tapi sebelumnya untuk lebih memahami, kita akan membaca terlebih dahulu dari Lukas pasal 19 ayat 29 sampai 44. Ya, silakan Brother Reno. Lukas 19 ayat 29. Dan terjadilah ketika dia sudah dekat ke Bethfage dan Betania ke arah bukit yang disebut Bukit Zaitun, dia mengutus 2 orang muridnya, 30, dengan mengatakan, pergilah ke desa yang ada di hadapanmu. Setelah memasukinya, kamu akan mendapati seekor keledai muda yang tertambat, yang di atasnya seorang pun belum pernah menungganginya. Sesudah melepaskannya, bawalah. 31. Dan jika seseorang menanyai kamu, mengapa kamu melepaskannya? Kamu harus berkata kepada mereka demikian, Tuhan berkeperluan atasnya. 32. Dan setelah berangkat, mereka yang diutus itu pun mendapati seperti yang telah dia katakan kepada mereka. 33. Dan selagi mereka melepaskan keledai itu, pemiliknya berkata kepada mereka, mengapa kamu melepaskan keledai itu? 34. Dan mereka berkata, Tuhan berkeperluan atasnya. 35. Dan mereka membawanya kepada Yeshua, dan setelah menyampirkan jubah-jubah mereka ke atas keledai muda itu, mereka menaikkan Yeshua ke atasnya. 36. Dan sementara dia berangkat, mereka menghamparkan jubah-jubah mereka di jalan. 37. Dan ketika dia sudah makin dekat di turunan Bukit Zaitun, seluruh kumpulan para murid itu mulai bersukacita, memuji Elohim dengan suara nyaring berkenaan dengan segala kuasa yang telah mereka lihat. 38. Seraya berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dan nama Yahweh, damai sejahtera di Syamaim dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. 39.
Dan beberapa orang Farisi dari kerumunan orang itu berkata kepadanya, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. 40. Dan saya menanggapi, dia berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu bahwa jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak. 41. Dan ketika dia mendekat, sambil memandang kota itu, dia menangis atasnya. 42. Seraya berkata, Jika saja engkau tahu hal-hal untuk damai sejahteramu, setidaknya dalam harimu ini, tetapi sekarang semuanya itu tersembunyi dari matamu. 43. Sebab hari-harinya akan datang atasmu, dan para pembencimu akan memasang berkeliling kubu-kubu terhadapmu, dan mengepungmu serta mengimpitmu dari segala jurusan. 44. Dan mereka akan meruntuhkan kamu dan anak-anakmu yang ada bersamamu, dan tidak akan meninggalkan padamu sebuah batu di atas sebuah batu, karena engkau tidak mengetahui saat lawatan bagimu. Ya, terima kasih. Saudara, kita sudah belajar minggu lalu banyak panjang lebar maksud saya mengenai Matius pasal yang ke-24. Dan saat itu saya ambil juga saya kutip mengenai apa yang dikatakan oleh Yeshua di dalam Lukas 41 sampai 44. Saya yakin saudara paham. Ini bercerita mengenai tahun 70 di mana Jenderal Titus dia mengepung Yerusalem dan menghancurkannya serta terutama merata tanahkan Bait Elohim yang kedua saat itu yang direnovasi oleh Nehemia dan Ezra, dan juga di zaman Nehemia dan Ezra, dan juga terus dipercantik oleh Herodes the Great, Herodes Agung. Ya, kita sudah belajar mengenai itu. Tapi satu hal yang ingin saudara harus cermati, saat saya memberikan pengajaran Matius 24, saya juga memberikan kepada saudara mengenai lawatan. Karena di dalam ayat 44, Lukas 19:44 dikatakan, dan mereka akan meruntuhkan kamu dan anak-anakmu yang ada bersamamu, dan tidak akan meninggalkan padamu sebuah batu di atas sebuah batu, karena engkau tidak mengetahui, ini garis bawahi, karena engkau tidak mengetahui saat lawatan bagimu. Ya, saya sudah jelaskan sedikit mengenai bahwa lawatan ini hanya terjadi satu kali saat itu. Ya, kalau kita perhatikan saudara, Yeshua itu dia berulang-ulang pergi ke Yerusalem, ya berulang-ulang selama 3,5 tahun di dalam ministrinya. Bahkan sebelum itu Yeshua pun harus ke Yerusalem, ya harus ke Yerusalem. Paling tidak berapa kali saudara? Paling tidak 3 kali, Pak. ya, terima kasih. Betul, 3 kali. Mengapa? Itu perayaan roti tidak beragi, Shavuot, sama saat Sukkot. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Betul. Ya, jadi paling tidak itu Yeshua harus ke Yerusalem itu tiap-tiap tahun 3 kali. Pada saat roti tidak beragi, Yom Hamatzah, kemudian pada saat perayaan Shavuot, ya, Pentakos, kemudian perayaan Sukkot. Itu wajib, saudara. Ya, wajib. Karena tertulis dalam Torah, dalam 3 hari raya itu, ya, seluruh laki-laki Israel, ya, Yahudi, harus menghadap Yahweh di Yerusalem, di Bait Elohim. Jadi dari situ indikatornya bahwa Yeshua itu berulang-ulang ke Yerusalem. Bahkan lebih dari itu, saudara. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 22 dan 23, Yeshua bukan pada 3 hari raya itu maksud saya, dia juga pergi ke Yerusalem.
Kita baca sebentar, silakan Brother Enoch. Yohanes 10 ayat 22 sampai 23. Yohanes 10 ayat 22. Dan tibalah perayaan penahbisan di Yerusalem, dan saat itu adalah musim dingin. 23. Dan Yeshua berjalan di bait suci di Serambi Salomo. Ya, terima kasih. Saudara, di sini dikatakan Yeshua ayat 23, Yeshua berjalan di bait suci di Serambi Salomo. Di mana lagi tempatnya kalau nggak di Yerusalem? Ya pasti toh ya. Jadi Yeshua dalam hal ini dia ke Yerusalem, dan pada ayat Yohanes 10 ayat 22 sampai 23 ini dia datang bukan pada hari raya yang ditetapkan Yahweh yang tiga hari raya itu, akan tetapi juga ada sebuah perayaan, yaitu perayaan penahbisan. Ya, ini perayaan apa ini? Siapa yang tahu? Hanukkah, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Inilah yang disebut perayaan Hanukkah. Ya, Hanukkah. Dan ini terjadinya saat itu di musim dingin. Nah, kalau musim dingin, ini jatuhnya sekitar Desember. Karena itu Hanukkah itu jatuhnya di kisaran bulan Desember. Ya, dan kalau Hanukkah maka kaki diannya, menorahnya itu jumlah pelitanya adalah 9. Ya, itulah menorah Hanukkah. Ya, menorahnya Hanukkah. Nah, Yeshua pun datang ke situ, saudara. Ya, Yeshua datang ke situ. Akan tetapi, kita mundur sedikit ya. Kalau saudara lihat di dalam ayat 44, Lukas 19:44, dikatakan bagian B ya, karena engkau tidak mengetahui saat lawatan bagimu. Nah, ini ada yang kita harus cermati di sini. Padahal Yeshua itu melawat Yerusalem itu berulang-ulang. Berulang-ulang, saudara. Bahkan Yeshua mengajar kalau di Yerusalem. Seperti tadi, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 20 something itu. Ya kan? Yeshua mengajar saat itu. Kalau sudah lihat ke bawahnya, itu dia mengajar. Dia menyatakan dirinya, ya macam-macam lah. Saudara bisa baca sendiri. Ya, akan tetapi mengapa, ya, di dalam Lukas 19 ayat 44, itu dikatakan, engkau tidak mengetahui saat lawatan itu. Ya, mengapa kalimat ini diucapkan oleh Yeshua? Ya, karena apa? Karena yang namanya lawatan yang dimaksudkan oleh Yeshua itu hanya satu kali saja. Ya, hanya satu kali saja. Lawatan yang dimaksud oleh Yeshua. Mengapa Yeshua hanya mengatakan lawatannya itu hanya satu kali? Kira-kira alasannya apa? Saudara mau coba jawab? Mengapa lawatannya hanya satu kali? Ya Pak, saya coba jawab. Ya karena Silakan. Yeshua tidak mungkin disalibkan berulang-ulang, jadi hanya satu kali itu aja. Yesua disalibkan berulang-ulang, hanya satu kali. Oke, Maksudnya oke. kita tampung dulu. Terima kasih. Ada lagi yang mau coba untuk menjawab enggak? Apa alasannya kok lawatan yang dimaksud Yeshua itu hanya satu kali? Kairos itu enggak mungkin berkali-kali, hanya satu kali aja. Kairos. Oke, kita bisa tampung ya. Ada lagi yang lebih mau menjawab? Iya. Baik, saya akan berikan karena dari tanggapan saudara kelihatannya belum mencapai di titik itu. Ya, pengertian saudara belum mencapai di titik itu. Baik, tidak apa-apa. Tapi at least paling tidak saya dapat feedback. Ya, sehingga saya bisa memahami, dan dari apa yang saya berikan nanti saudara pasti akan lebih paham. Ya, akan lebih paham. Oke, sebentar ya. Haleluya.
Double, Pak. Shalom, Pak. Double suaranya, Pak. Sekarang masih double? Masih, Pak. Masih double suara saya. Enggak, Pak. Enggak kok, Jakarta, Pak. Pak. Belum? Enggak, Pak. Suaranya Daerah-daerah yang lain? tadi belum Bagi ya. saya bagus, Pak. Bagus, Pak. Bagus? Bagus. Oke, iya. Terima kasih untuk feedbacknya. Kita akan lanjutkan. Apa alasannya? Mengapa Yeshua mengatakan lawatan itu yang dimaksud di dalam Lukas tadi? Karena ini, saudara. Ya, kalau kita lihat kembali di dalam Lukas 19 ayat 29 sampai 44 yang telah kita baca. Ada satu peristiwa yang sangat terkenal di mana Yeshua saat itu masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai. Ya, Yeshua masuk dengan mengendarai keledai, dan saat itu kumpulan orang-orang yang di situ mereka bersorak-sorai, bahkan di ayat yang lain, di kitab yang lain mereka mengatakan Hosana, Hosana. Betul ya? Dan di sana mereka menghamparkan jubah-jubah mereka, dan kemudian juga ada yang mengambil daun daripada pohon palem dan menghamparkannya, sehingga Yeshua yang sedang naik mengendarai keledai, dia berjalan di atas jubah-jubah dan daun-daun palem yang dihamparkan pada saat itu. Saudara tahu, jubah-jubah dan daun-daun palem itu, ya, itu menggambarkan kalau hari ini adalah kira-kira apa, saudara? Ada yang tahu? Arak-arakan, Pak. Bukan arak-arakan. Yang lebih tepat adalah 5G? kenapa, Brisco? 5G? Bukan 5G, ini tidak ada hubungannya dengan pohon palem. Oke, Pak. Ada. Ya, jadi ini yang saya bicarakan adalah jubah yang dihamparkan beserta dengan daun-daun palem. Ini sebetulnya kalau hari ini adalah red carpet. Saudara tahu red carpet? Karpet merah. Karpet merah. Apa fungsinya karpet merah? Karpet merah. Penyambutan. Penghormatan. Penyambutan, Pak. Kan VVIP. Iya, terima kasih. Karpet merah itu tujuannya untuk menyambut orang yang sangat dihormati. Ya, orang yang betul-betul spesial. Itu hari ini mereka pakai yang namanya red carpet atau karpet merah. Saudara perhatikan, saat ada presiden datang berkunjung ke negara lain, maka yang dihamparkan adalah red carpet. Ya, karpet merah, bukan karpet hitam. Kalau karpet hitam itu ngajak perang gitu ceritanya. Ya, harus karpet merah. Ya, saudara perhatikan, itu sebuah kode, saudara. Ya, sebuah sebuah kode ya, sebuah tata cara internasional untuk menyambut orang yang dihormati. Jadi begitu. Begitu pula saat itu kejadiannya, saat Yeshua masuk ke Yerusalem hari itu, ya, orang banyak berteriak-teriak menyambut dia dan menghamparkan red carpet dalam bentuk jubah-jubah dan daun-daun palem. Nah, kalau kita lompat di ayat yang ke-39, maka orang-orang Farisi, dia tahu apa yang menjadi tanda yang dia lihat di depannya dia. Sehingga orang Farisi itu berkata, ayat ke-9, 39 maksud saya, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Saya bisa lihat, kenapa ditegur? Supaya peristiwa ini nggak terjadi, saudara. Ya, dan Yeshua menanggapi, ya,
Kalau mereka ini diam, orang-orang ini diam, maka batu-batunya Yerusalem, tembok Yerusalem itu bisa berteriak. Saudara bisa lihat, batu-batu akan berteriak. Ini sebetulnya kalau lebih dalam lagi kita bisa mendapatkan sebuah kode, ya, bahwa nanti di Syamayim itu segala sesuatu hidup, saudara. Bisa jadi batu itu bisa berbicara, saudara. Ini kode ya. Itu next time aja kita bahas mengenai alam supernatural. Ya, tapi saya berikan selentingannya saja. Ya, itu kira-kira seperti itu. Bayangkan, saudara, apa yang dikatakan Yesua ini benar loh. Kalau sampai mulut manusia saat itu dia tidak ada yang memuji Yesua saat itu, saat lawatan itu, maka batu-batu Yerusalem yang gede-gede itu, ya saya yakin beberapa saudara sudah ke Yerusalem, itu batunya akan berteriak. Dan berteriaknya, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Yahweh. Damai sejahtera di Syamayim dan kemuliaan di tempat maha tinggi. Itu yang ngomong batu, saudara, bukan mulut manusia. Ya, kembali lagi ayat 39. Apa yang dipahami oleh orang Farisi ini? Sehingga dia menegur supaya peristiwa ini diredam dan tidak terjadi. Apa yang dipahami? Yang dipahami oleh orang Farisi, ya, yang dipahami oleh orang Farisi adalah suatu nubuat. Kira-kira saudara tahu dari kitab apa nubuatannya? Nggak ada yang tahu? Baik. Yaitu di dalam, Saya, Pak. bukan, di dalam kitab Zakaria. Dalam kitab Zakaria 9 ayat 9, silakan Brother Henok untuk bisa bantu baca. Terima kasih. Zakaria 9 ayat 9. Bersukarialah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Dia adil dan jaya, rendah hati, dan menunggang seekor keledai muda, anak keledai betina. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, inilah yang dipahami oleh orang-orang Farisi tadi, yang mengatakan suruh murid-muridmu diam. Saudara bisa lihat, dan inilah, ayat inilah yang menjadi fondasi mengapa Yesua di dalam Lukas 19 ayat 44 dikatakan karena engkau tidak mengetahui saat lawatan bagimu. Saudara bisa lihat, walaupun saat itu ada banyak orang yang bersorak-sorai, tetapi majority, sebagian besar orang Israel akan diwakili oleh pemimpin-pemimpin mereka. Saudara bisa lihat, jika pemimpin-pemimpin mereka menolak, maka seluruh Israel nggak peduli, termasuk menolak, saudara. Terbukti apa? Tidak lama kemudian, ya, sangat besar kemungkinan orang-orang yang menyerukan Hosana, Hosana kepada Yesua saat itu, ya, mereka juga dihasut oleh pemimpin-pemimpin mereka untuk mengatakan salibkan dia, dan mereka mengatakan suatu kalimat yang mengerikan, yaitu biarlah darahnya ditimpakan atas kami dan anak-anak kami. Saudara bisa lihat, jadi pemimpin-pemimpin itu memegang kunci yang sangat penting. Karena saat Yesua melawat Yerusalem dalam posisi ini, posisi dia menunggang seekor keledai muda, ya, saat itu kepala daripada tim kepala, yaitu orang Farisi, mereka menolaknya. Dan itu Yesua mengatakan dalam ayat 44, sekali lagi saya katakan, dikatakan karena engkau tidak mengetahui saat lawatan bagimu. Saudara bisa paham di sini. Padahal, ingat tadi saya sudah katakan, Yesua itu berulang-ulang datang ke Yerusalem. Tetapi saat Yesua datang ke Yerusalem, hanya kali ini saja Yesua naik keledai. Saudara bisa lihat,
Hanya kali ini saja, dan hanya kali ini saja, mulut-mulut orang-orang itu meneriakkan Hosana, Hosana, diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Yahweh. Ini merefer kepada nubuatan kitab Zakaria 9 ayat yang ke-9. Iya, paham ya? Inilah yang dimaksud sebagai lawatan. Nah, mengapa Yeshua naik keledai? Kenapa tidak naik kuda? Jawabannya adalah Ya karena saat itu yang paling top, Pak. Kalau sekarang mungkin Mercedes. Mercedes, beberapa Belum ada negara limosin. nggak Karena ada top. tunggangan yang paling Limosin, Pak. Belum Iya. ada limosin. Jadi sebetulnya inilah jawabannya, yaitu keledai itu hari ini itu adalah limousine. Kalau kuda itu namanya panser. Tahu panser ya? Saudara tahu panser beda dengan tank. Untuk Iya, berperang, Pak. Pak. Ya, tank itu pakai rantai. Tank itu nggak terlalu cepat dibanding panser. Panser itu rodanya lebih roda karet dan kadang-kadang bisa amfibi, bisa berjalan mengambang di atas air begitu ya. Ya di atas air seperti kapal ya. Nah, keledai saat itu adalah lambang prestige. Jadi orang yang naik keledai ya itu adalah orang yang hari ini naik limusin, saudara. Kalau saudara lihat seperti pelantikan raja-raja, Raja Salomo dilantik jadi raja oleh Daud saat itu, ya, dinaikkan apa? Bukan kuda, tapi keledai, ya, selalu keledai. Nah, kalau kuda itu untuk alat pertempuran, ya. Nah, karena itu saat kedatangan pertama Yeshua itu elegan banget, naik keledai, begitu, ya. Nah, nanti kedatangan kedua, dia tidak naik keledai, tapi dia naik kuda. Ya, sangat jelas sekali, yaitu di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Ya, dia akan naik kuda, karena pertempuran melawan siapa? Melawan anti-Hamasyah. Ya, melawan anti-Hamasyah. Dan juga melawan setan saat itu untuk membelenggunya selama 1000 tahun. Jadi saudara tahu ya perbedaannya ya, kenapa keledai, kenapa kuda. Jadi saudara sekarang lebih paham. Nah, kembali lagi. Ya, jadi peristiwa inilah yang disebutkan oleh Yeshua sebagai lawatan. Ya, padahal Yeshua berulang-ulang sudah ke Yerusalem, tetapi titik inilah yang ditolak oleh para pemimpin saat itu yang diwakili oleh orang-orang Farisi. Ya, ditolak peristiwa ini sehingga Yesus mengatakan, karena kamu tidak mengetahui saat lawatan bagimu, wow, apa yang terjadi? Kamu akan dikepung oleh Romawi. Tapi nanti 30 tahun kemudian, ini tahun 30 berarti 40 tahun kemudian. Saya bisa paham ya. Di 40 tahun kemudian akan betul-betul terjadi apa yang dikatakan oleh Yeshua. Tidak ada satu batu pun yang diletakkan di atas batu itu berbicara kepada bait Elohim yang direnovasi ya dengan cantik oleh Herodes the Great, ya, Herodes Agung. Dan itulah yang dirata tanahkan oleh Jenderal Titus. Jadi lawatan ini ya bisa dikatakan sebagai kesempatan terakhir. Ya, kesempatan terakhir. Dan juga kita bisa pergunakan waktu lawatan Elohim ini sebagai suatu waktu kesempatan yang diberikan oleh Elohim kepada manusia, kepada saudara dan saya. Karena itu, jangan keras hati. Karena waktu lawatan ini
berbahaya. Kenapa? Kita akan lihat beberapa contoh, saudara. Ya, dan juga bisa jadi hanya satu kali. Ya, bisa jadi hanya satu kali. Jadi kita akan lihat beberapa contoh di dalamnya. Yang pertama adalah lawatan Yahweh kepada Kain. Ya, Yahweh sudah melawat Kain. Kita sudah lihat pengajarannya ini, tapi kita akan baca ayatnya, yaitu Kejadian 4 ayat 5-7. Silakan Brother Reno. Kejadian 4 ayat 5. Kepada Kain dan persembahannya Yahweh tidak berkenan, maka Kain menjadi sangat gusar dan wajahnya menjadi muram. 6. Yahweh berfirman kepada Kain, mengapa engkau marah dan mengapa mukamu menunduk? 7. Jika engkau melakukan yang baik, apakah engkau tidak diterima? Tetapi jika engkau tidak melakukan yang baik, dosa dan keinginannya sudah mengintai di depan pintu, tetapi engkau harus menguasainya. Iya, terima kasih. Kita sudah tahu ceritanya. Saudara belum tahu, ya saudara bisa lihat di time travel mengenai spirit of Cain, roh Cain. Ya, di sana dia hatinya panas karena persembahannya tidak diterima oleh Bapa Yahweh, dan disitulah Bapa Yahweh memberikan lawatan. Apakah dia bertobat? Apakah dia mendengar apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh? Saudara tahu ceritanya. Walaupun dia dilawat oleh Bapa Yahweh saat itu, padahal Bapa Yahweh langsung berfirman, kenapa engkau marah? Kenapa mukamu menunduk? Ya, kalau engkau melakukan yang baik, pasti engkau akan diterima. Ya kan? Tapi hati-hati, ada dosa dan keinginannya sudah mengintai kamu. Dan itu tidak didengarkan oleh Kain, dan dia tetap melakukan pembunuhan terhadap Abel. Ya, inilah lawatan Yahweh kepada Kain. Yang berikutnya adalah lawatan Yahweh kepada dunia sebelum air bah terjadi. Kejadian 6 ayat 3, 13-14. Silakan Brother Reno. Kejadian 6 ayat 3. Yahweh berfirman, Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, karena mereka adalah manusia jasmani yang umurnya akan sampai 120 tahun saja. 13. Lalu Elohim berfirman kepada Noah, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup semua manusia, karena mereka telah memenuhi bumi dengan kekerasan, maka aku akan memusnahkan mereka bersama bumi ini. 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuat kamar-kamar pada bahtera itu, dan lapislah dengan ter dari dalam dan dari luar. Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat lawatan Bapa Yahweh kepada dunia sebelum dunia ini divonis dijatuhi air bah dan diberi kesempatan yang sangat-sangat terakhir, yaitu dinyatakan dengan sebuah bahtera yang sangat besar sekali, saudara. Ya, itu pun tidak ada satu yang masuk kecuali hanya 8 orang dan binatang-binatang yang merunduk. Sudah bisa lihat, manusianya saja hanya 8. Noah, istrinya, 3 putranya, dan 3 mantu perempuannya. Itu saja yang masuk. Padahal lawatan ini diberikan selama 120 tahun. Ya, jadi seringkali manusia tidak memahami. Ya, dan ini yang terjadi. Lawatan itu terjadi, mereka pikir ini sebuah olok-olokan. Ini sebuah sirkus. Ya, nggak pernah ada hujan, bikin kapal segitu besarnya. Ini kan aneh. Dan dikatakan akan ada hujan. Apa yang ternyata terbukti, ya kita sudah tahu karena kita sudah melewati masa itu. Kita bisa melihat dari sudut pandang ke belakang. Ya, peristiwa ini terjadi sekitar hampir 4.500 tahun yang lalu. Ya, padahal ya Bapak Yahweh sudah memberikan lawatannya. Yang berikutnya, lawatan Yahweh kepada Firaun. Keluaran 9 ayat 33 sampai 35. Silakan Brother. Keluaran 9, 33 sampai 35. Dan Musa keluar dari tempat Firaun, dari kota itu, lalu menadahkan telapak tangannya kepada Yahweh, dan berhentilah gemuruh dan hujan es, dan hujan tidak lagi tercurah ke bumi.
Dan Firaun melihat bahwa hujan es dan gemuruh telah berhenti, tetapi dia masih menambah dosanya, dan dia mengeraskan hatinya, dia maupun hamba-hambanya, dan hati Firaun menjadi keras, dia tidak melepaskan Bani Israel pergi, seperti Yahweh telah berfirman melalui perantaraan Moshe. Terima kasih. Sudah bisa lihat, walaupun bentuk lawatan Bapak Yahweh adalah dalam bentuk hukuman, tapi sudah bisa melihat ya kekerasan hati daripada Firaun. Dan Firaun sebetulnya di ayat-ayat sebelumnya sudah dikatakan oleh penasehat-penasehatnya, mereka mengatakan ini tangan Elohim, kamu tidak akan mampu. Tetapi karena Firaun kesombongannya merasa dirinya adalah titisan dewa matahari. Nah itu dia, saudara. Ya, jadi dia bukan manusia biasa dan dia adalah dewa. Ini yang berbahaya sekali. Manusia mendewakan dirinya. Dan ini terjadi di kerajaan-kerajaan, di kekaisaran, itu mereka selalu mengatakan kamu adalah titisannya dewa. Selalu seperti itu. Dan inilah yang membuat kesombongan padahal dia hanya sebagai manusia biasa. Ya, dan inilah kekerasan hatinya sehingga menutup mata rohaninya, nggak bisa melihat mata spiritualnya bahwa sebetulnya lawatan daripada Elohim itu dalam bentuk hukuman. Ya, ini lawatan. Tapi apa yang terjadi? Dia bertindak salah, yaitu terus mengeraskan hatinya dan tidak membiarkan orang Israel keluar dari Misraim. Sebetulnya kalau keluar dan dia memberkati memberkati Israel maksud saya, sebetulnya saya yakin Mesir tidak akan hancur. Tapi gara-gara ini Mesir betul-betul ditunggang balikkan luar biasa, habis-habisan. Sudah bisa lihat, ini lawatan yang disia-siakan, ya kan? Jadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk hukuman. Kemudian lawatan Yahweh kepada Raja Saul. Kita akan baca di dalam 1 Samuel 10 ayat 9 sampai ke 10. Silakan Brother Enoch. 1 Samuel 10 ayat 9 dan 10. Dan terjadilah pada waktu itu ia membalikan badannya untuk pergi dari Samuel. Elohim mengubah dia dengan hati yang lain. Dan semua tanda itu terjadi pada hari itu. Lalu sampailah mereka di sana, di bukit. Dan lihatlah, serombongan nabi ada di sana menemuinya. Dan roh Elohim menggerakkannya, lalu ia bernubuat di tengah-tengah mereka. Ya, terima kasih. Kalau saudara lihat ayat ini, 1 Samuel 10, ini adalah awal daripada penunjukan Bapa Yahweh kepada Saul menjadi raja atas Israel. Ya, ini bukan akhirnya. Saat itu Saul dikasih lawatan sehingga dia kepenuhan. Ya, dia bernubuat. Dia ikut kepenuhan, ketularan spiritnya karena saat itu Saul dia berjumpa dengan serombongan nabi. Serombongan nabi ada di sana menemuinya dan kemudian dia ketularan spirit dari nabi-nabi, serombongan nabi itu. Dan kemudian dia ikut bernubuat. So bisa lihat ini lawatan dari Bapa Yahweh kepada Saul. Tetapi apa yang terjadi? Apakah dia tetap bisa bertahan? Kita sudah tahu ceritanya. Ya, di akhir daripada masa di mana Yahweh menolak Saul, ada satu peristiwa, yaitu lawatan yang paling terakhir yang diberikan, kesempatan paling terakhir, yaitu di dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Silakan Brother Enoch. 1 Samuel 15 ayat 1. Dan Samuel berkata kepada Saul, Yahweh telah mengutus aku untuk mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya, atas Israel. Dan sekarang dengarkanlah suara firman Yahweh. 2. Beginilah Yahweh Shebaot berfirman, aku akan membalas kepada Amalek atas apa yang telah dia perbuat terhadap Israel. Betapa dia telah menghadangnya di perjalanan ketika dia keluar dari Mesir. 3. Sekarang pergilah dan kamu akan memukul kala Amalek serta menghancurkan segala yang ia punya.
dan kamu tidak boleh berbelas kasihan atasnya, dan kamu harus membunuh semuanya, dari pria sampai wanita, dari bayi sampai yang sedang menyusui, dari lembu sampai domba, dari unta sampai keledai. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat, ini sebetulnya kesempatan yang paling terakhir, lawatan yang paling terakhir dari Bapak Yahweh kepada Raja Saul. Tapi saudara tahu kisahnya kan? Apa yang terjadi? Saul, dia tidak taat. Dia membiarkan Raja Amalek itu tetap hidup. Siapa yang tahu namanya? Agak. Ya, terima Agak. kasih. Ya, terima kasih. Agak. Ya, kalau nanti saudara lihat, Agag ini tidak dibunuh, maka inilah yang memberikan keturunan sampai kepada Haman, yaitu zamannya Esther saat pembuangan. Karena itu Haman adalah orang Agag, jadi keturunan dari Agag. Ya, jadi inilah hasil di mana Raja Saul yang tidak taat saat itu, yang disuruh untuk meratatanahkan semuanya, membinasakan semuanya Amalek, dari pria wanita sampai bayi-bayi, sampai domba lembu, semuanya harus dihabisi. Tapi dia tidak taat. Karena ketidaktaatan inilah terjadilah peristiwa Esther, ya, antara Mordekai dan Haman. Ya, inilah lawatan terakhir. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Saul, saat lawatan itu terjadi, ternyata dia menyia-nyiakan. Ya, menyia-nyiakan, dan akhirnya dia mati, tewas di tangannya sendiri, yaitu membunuh dirinya sendiri. Kemudian, lawatan Yahweh kepada Raja Daud. Beberapa kali lawatan Yahweh terhadap Raja Daud, tetapi yang saya ingin arahkan saudara yaitu di dalam 2 Samuel pasal 12. Saudara nanti baca saja sendiri, yaitu mengenai peristiwa Bathsheba. Dan dia dituding, ya, dipersalahkan, ya, oleh Bapak Yahweh melalui Nabi Nathan, ya, bahwa Daud saat itu dia melakukan kejahatan, kekejian. Dia sudah bunuh Uria, ya, mengambil istrinya dan kemudian berzinah. Nah, dia ditegur saat itu. Nah, disinilah Daud dilawat oleh Yahweh. Ya, di satu kalimatnya dikatakan bahwa Daud diampuni dosanya sehingga dia tidak mati saat itu. Ya, dan kita tahu peristiwanya, Daud meresponi dengan sangat tepat walaupun ada risikonya. Risikonya adalah dia kehilangan anaknya yang pertama dari Bathsheba. Mati. Ya, ditulahi oleh Bapak Yahweh sehingga anak itu harus mati. Tetapi lawatan ini tidak disia-siakan oleh Daud. Ya, lawatan ini tidak disia-siakan oleh Daud. Dan saudara tahu, sejak dari masa anak ini lahir atau saat perzinahan daripada Daud dengan Bathsheba sampai ditegur oleh Nabi Nathan, ini berlangsung lebih dari 1 tahun, saudara. Paling tidak 1 tahun. Dan Daud saat itu merasa nyaman-nyaman saja. Akan tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya, Daud dosa ini tidak bisa disembunyikan. Dan akhirnya Bapak Yahweh sendiri yang membongkarnya melalui Nabi Nathan. Ya, tetapi untungnya saat lawatan Yahweh kepada Raja Daud, dia melakukan langkah yang positif. Ya, dia melakukan langkah yang positif. Dia tidak seperti Raja Saul, tetapi dia melakukan hal yang positif walaupun di sisi yang lain dia menerima akibat daripada dosanya. Ya, akibat daripada dosanya. Yaitu apa akibatnya? Siapa yang tahu apa akibatnya? Anaknya bunuh-bunuhan. Iya, selain anaknya mati, anaknya bunuh-bunuhan, betul, ya.
Terbukti dari Absalom membunuh siapa? Si Amnon. Saya sudah berikan penjabarannya beberapa waktu yang lalu, ya. Dan inilah yang dialami oleh keluarga dari Daud, ya. Kemudian yang berikutnya, lawatan Yahweh kepada Yudas Iskariot. Yohanes 13 ayat 24 sampai 27. Silakan Brother Reno. Yohanes 13 ayat 24. Lalu Simon Kepa, yaitu Petrus, memberi isyarat kepada orang itu untuk bertanya tentang siapakah gerangan yang dia bicarakan. 25. Dan yang bersandar pada dada Yeshua itu berkata kepadanya, Tuhan, siapakah dia? 26. Yeshua menjawab, ia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan pecahan roti setelah mencelupkannya. Dan setelah mencelupkannya, dia memberikan pecahan roti itu kepada Yudas Iskariot, anak Simon. 27. Dan sesudah pecahan roti itu, kemudian setan masuk ke dalam orang itu. Lalu Yeshua berkata kepadanya, apa yang engkau lakukan, lakukanlah segera. Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat, inilah lawatan yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada Yudas Iskariot. Seandainya dia paham, ya dia pasti akan menyesali kalau sampai dia akhirnya masuk ke dalam lautan api. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak menyadarinya. Dia sangat dibutakan matanya. Ya, sangat dibutakan matanya. Padahal dia sudah melihat mujizat demi mujizat terjadi, pengajaran-pengajaran yang sangat luar biasa terjadi, tetapi konsep alam pikirannya dia tidak bisa lepas. Dia berpikir bahwa Yeshua harus jadi raja saat itu. Ya, saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Yeshua sendiri, dia mengatakan harus mati di Yerusalem. Dan itu nggak bisa diterima di alam pikiran daripada Yudas Iskariot ini, saudara. Dia nggak bisa membedakan. Dan disitulah kemudian setan mulai masuk melalui keinginan dagingnya. Dan akhirnya dia terjerat, yaitu dengan Mamon. Saya bisa lihat? Dan dikasih kesempatan terakhir, ya, Yeshua mengatakan, apa yang engkau lakukan, lakukanlah segera. Yeshua tahu. Ya, Yeshua dengan pimpinan Ruah Yahweh Elohim tahu masanya sudah sampai. Ya, sebetulnya kalau si Yudas itu peka, dia harusnya ngerti begitu. Loh, kok bisa tahu gitu ya kan? Mestinya kan begitu kan? Tapi apa yang terjadi? Dia sudah mata gelap. Dia sudah mikirin, nanti kalau dia pergi, dia akan ketemu dengan imam besar, dia akan mendapatkan 30 keping perak. Dan dia akan coba mendemonstrasikan kesaktiannya Yeshua di hadapan para tua-tua yang saat itu. Ternyata, apa yang terjadi? Langkahnya atau pemikirannya meleset. Yeshua tidak menunjukkan apa-apa, dia hanya diam saja, dipukuli ya diam saja, diludahi ya diam saja. Wah, dia berkata, keliru ini kalau begini. Padahal dia mempunyai expectation, Yeshua mengadakan miracle yang luar biasa, mujizat yang besar-besaran. Ya, nah saat itulah akhirnya dia terjebak. Karena apa? Dia sudah dijebak oleh setan. Ya, jadi inilah lawatan Yahweh terhadap Yudas Iskariot. Apakah ada pertobatan? Ya tidak ada. Kita sudah tahu ceritanya. Kemudian, lawatan Yahweh kepada Rasul Paul. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Silakan Brother Reno. Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Dan terjadilah ketika melanjutkan perjalanan yang mendekati Damaskus, dan tiba-tiba memancarlah ke sekelilingnya suatu cahaya dari langit. 4. Dan sambil rebah ke tanah, dia mendengar suatu suara yang berkata kepadanya,
Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? 5. Dan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan berkata, akulah Yesua yang sedang engkau aniaya. Sukar bagimu menendang ke benda runcing. 6. Lalu dengan gemetar dan heran dia berkata, ya Tuhan, engkau ingin aku melakukan apa? Dan Tuhan berkata kepadanya, bangunlah dan masuklah ke dalam kota, dan akan diberitahukan kepadamu apa yang seharusnya engkau lakukan. Ya, terima kasih. Saudara tahu kisah ini sangat terkenal sekali. Kita tahu siapa Saul yang kemudian mengubah namanya menjadi Paul. Ya, Saul atau Saulus ini adalah orang Farisi. Dia grup Farisi dan dia memegang tampuk ya yang cukup tinggi dan dia di bawah pengaruh daripada Gamaliel ya, ahli Torahnya, dan kita tahu sepak terjangnya. Akan tetapi lawatan itu terjadi pada saat di titik di mana dia tidak duga. Di titik di mana dia akan menghabisi atau membawa Orang-orang percaya. orang-orang percaya saat itu, ya. Saya nggak bisa ngomong Kristen ya, karena Kristen suatu satu kata yang keliru mestinya, ya. Jadi orang-orang percaya saat itu, saya tidak bisa ngomong soal Kristen, ya. Orang-orang percaya yang ada di Damaskus saat itu, dan itulah terjadi lawatan, saudara. Jadi lawatan ini bentuknya itu macam-macam. Tadi kan kita sudah belajar banyak. Ada yang melalui hukuman, ada yang melalui kesempatan, ada yang melalui teguran. Sudah bisa lihat? Juga ada yang melalui peristiwa seperti ini. Yosua sendiri datang dan dibuat buta dia. Sampai kalau nggak salah 3 hari. Sudah bisa lihat? Jadi lawatan Bapak Yahweh itu macam-macam, saudara. Bentuknya itu beda-beda. Nggak sama kan? Tadi kan kita sudah lihat. Banyak. Ini baru sebagian kecil loh, saudara. Saya belum mengambil dari kitab Daniel atau dari kisah-kisah yang lain. Ya, ini hanya kisah-kisah utama saja yang saya ambil. Itu saja lawatan daripada Bapak Yahweh kepada setiap person, setiap person, itu berbeda-beda, saudara. Nggak bisa disamakan. Lawatan yang Bapak Yahweh lakukan kepada si A dan si B itu bisa jadi nggak sama. Kondisinya beda sekali. Ya. Tapi seringkali apa yang terjadi? Kadang-kadang karena ketidakpahaman, nggak peka di situ. Oh, ini kelihatannya ya biasa aja, bukan lawatan. Padahal sebetulnya sebuah lawatan. Kembali lagi sebentar ke Rabi Saul. Sudah bisa lihat, dia dilawat dan dia dibuat cacat sementara. Dia dibuat buta sementara. Dan diadakan mujizat. Ya, siapa yang Yesua suruh untuk berdoa untuk Saul saat itu? Untuk Ananias. matanya. Ya, terima kasih. Ya, namanya Ananias. Ini bukan Ananias dan Safira. Bukan. Ini Ananias yang ada di Damaskus. Jadi saudara jangan terjebak loh ya. Ini kok sama Ananiasnya, nanti dibunuh oleh Ruah Yahweh Elohim. Bukan itu ya, beda orang, namanya sama ya. Jadi saudara paham. Dan disinilah lawatan itu terjadi. Sekarang masalahnya adalah kita ini sebelum rapture dan kita diberi lawatan yang paling akhir. Sebelum di depan kita beberapa tahun ke depan akan ada rapture. Bagaimana respon saudara saat lawatan itu diturunkan? Ingat, tadi saya sudah katakan bahwa lawatan Yahweh ya terhadap manusia, lawatan Bapa Yahweh terhadap manusia itu beda-beda. Dari Kain beda dengan Saul, Raja Saul. Beda dengan Paul. Beda dengan Daud. Beda dengan macam-macam. Saudara sudah lihat tadi semuanya. Ya kan? Jadi kita nggak bisa samakan. Ya. Bapak Yahweh yang tahu persis kondisi saudara masing-masing. Bagaimana responmu? Ya, terhadap lawatan yang sedang bekerja. Hari-hari ini ada banyak pembukaan daftar Elohim yang semakin jelas.
Tapi di satu sisi ada juga yang mereka punya label mengagungkan Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, tapi tidak percaya akan karya Ruach Yahweh Elohim. Ya, saya langsung spesifik mengenai speak intang, mengatakan bahwa Yeshua tidak mengajarkan speak intang. Saya lihat pernyataan orang ini bodoh, saya bilang. Sangat-sangat bodoh. Ya, tapi berani ngajar. Tapi berani buka channel, yaitu hak-hak dia. Tapi ingat, apa yang dikatakan itu bodoh karena apa? Jelas dipakai setan untuk menyesatkan. Kita lihat aja kronologinya. Yeshua harus naik ke Syamayim dulu, baru Ruach Yahweh Elohim turun, baru ada speak intang. Saya bisa lihat urutannya begitu. Lah kok Yeshua ngajarin speak intang? Ini orang pikirannya sudah kalang kabut, kanan kiri nggak tahu arahnya kemana. Ya, yang penting disikat saja. Speak intang itu ya menurut dia mungkin dari setan, ya kan? Sehingga dia mencoba untuk menabur benih, yaitu benih kematian, benih kejahatan, yang mengatakan Yeshua tidak mengajarkan speak intang. Ya, kalau saudara bisa memahami dengan baik dan benar pola yang benar mengenai Davar Elohim, ya, saudara tidak gampang menerima apa yang dikatakan oleh manusia satu ini, saudara. Ya, tidak gampang teracuni. Ini berbahaya sekali bagi yang tidak tahu. Tapi bagi saudara yang tahu, saudara tahu keindahan luar biasanya karya Ruach Yahweh Elohim melalui speak intang. Saudara bisa lihat, ya, inilah lawatan. Sebetulnya ini lawatan buat dia. Bapak Yahweh mengasihi dia, tapi dianya nolak. Begitu, ya. Dianya nolak dengan pengajaran-pengajaran yang super antik sekali yang dikeluarkan. Nah, bagaimana respon saudara? Saudara punya kehendak bebas. Ya, ingat, salah pilih, salah destiny. Itu saja yang saya mau kasih tahu. Saat lawatan itu terjadi dalam kehidupan saudara, salah pilih, salah destiny. Raja Saul salah pilih, matilah dia. Bisa lihat, Rabi Saul, dia tepat memilihnya, dia dapat banyak mahkota. Saudara bisa lihat, dia sampai bahkan dia sempat naik ke Syamayim level yang ketiga. Bayangin saudara. Dan menjadi berkat sampai detik ini, bahkan masa yang akan datang. Dari tulisan-tulisannya yang saat dia di penjara. Saudara bisa lihat mahkotanya sakpiro banyak ini manusia yang satu ini, si Rabi Saul ini. Dia selalu memberikan impact sepanjang zaman, hampir 2000 tahun saudara, bahkan lebih. Ini orang memang Bapak Yahweh kasih anugerah yang luar biasa. Saudara bisa lihat, salah langkah, salah destiny. Saudara ngikutin pengajaran yang salah, saudara akan keracunan. Minum racun, terus apa yang terjadi lama-lama? Mudah saudara, jawabannya adalah 4M. Ya, siapa yang mau menjawab 4M? Mati. Mati moder. Ya. Mati mate, modiar mampus. Iya kan? Tapi terus terang jujur saja saya harus membutuhkan penterjemah dalam bahasa Malaysia. Kadang-kadang saya mengasihi sekali orang-orang yang teman-teman yang ada di Malaysia kadang-kadang nggak ngerti logat ya buat kita. Ya. Mungkin ada beberapa teman yang bisa membantu, silahkan membantu. Apa itu mati mate modiar mampus dalam bahasa Malaysia? Ya, saudara bisa lihat bagaimana respon saudara itu akan menentukan destiny saudara. Hati-hatilah. Ya, saya hanya bisa menghimbau. Saudara juga sudah dewasa. Saudara kan bukan balita lagi, bawah 50 tahun. Oh, sorry, maaf, bawah 5 tahun. Ya. Jadi saudara yang bisa menentukan langkah saudara ya di dalam level kedewasaan.
Apakah saudara mau tetap mengikuti pengajaran-pengajaran yang membawa racun, ya? Atau saudara mau mengikuti pengajaran di mana saudara dipersiapkan terus di dalam grup 5 gadis yang bijaksana, dan satu kali nanti saudara akan di rapture, saya juga di rapture, kita semua di rapture, ya, dan kemudian menjadi mempelai Yeshua HaMasyiah, kita dimahkotai, ya, saudara akan dikasih rewards, hadiah-hadiah, karena perbuatan-perbuatan yang saudara lakukan selama di bumi ini, di dalam pimpinan Ruach Yahweh Elohim, dan saudara dan saya menjadi mempelai Yeshua HaMasyiah, dan didudukkan di tahta Elohim bersama Yeshua. Wah, luar biasa banyak sekali janjinya, saudara. Ya, nggak cukup, ya, nggak cukup untuk dijelaskan dengan kata-kata. Sangat dahsyat, sangat luar biasa. Pilihan ada di tangan saudara. Ya, saudara tidak lagi balita yang terus disuapin, tapi saudara harus bisa makan sendiri, ya, makan sendiri. Kebenaran dafar Elohim yang baik dan benar dan tidak keracunan, ya, tidak keracunan. Ini sangat-sangat penting sekali, ya, sangat-sangat luar biasa persiapan yang Bapak Yahweh berikan buat kita dalam beberapa tahun terakhir ini menjelang rapture, ya, menjelang rapture. Haleluya. Besok kita akan membahas mengenai Shavuot, karena besok adalah perayaan Shavuot 2024. Ya, saya yakin ada beberapa teman yang yang mendengar bahwa kita diketawain, kok Shavuotnya tanggal 16, kok enggak tanggal berapa tadi? Tanggal 11 ya. 12. 12 ya. 12 ya, 12. Ya. Tapi sebelum saya jelaskan besok, saya harapkan saudara ambil waktu. Kan hari ini Sabat di sono. Ambil waktu, lihat 2 pengajaran ini. Yang pertama, yang saudara lihat adalah Ruach Yahweh Elohim yang sebelah kiri. Ya, saudara ulangin lagi. Durationnya cuma 1,5 jam. Yang kedua, setelah itu adalah The Secret of Speak in Tongue. Rahasia berdoa dalam pengucapan lidah. Ya, saya harapkan saudara tidak terbalik. Jadi yang pertama lebih baik saya anjurkan, ya, saudara dengarkan hari ini karena sana Sabat, saudara juga ikut bisa mengaktifkan pengajaran 2 pengajaran ini. Ya, yang pertama adalah Ruach Yahweh Elohim. Yang kedua adalah The Secret of Speak in Tongue, Praying in Tongue, rahasia berdoa di dalam pengucapan lidah. Ya, ambil waktu, karena besok adalah Shavuot, saya akan jelaskan suatu penjelasan yang mungkin saudara belum pernah menerimanya sebelumnya. Ya, jadi ambil waktu. Jadi hari ini setelah kita selesai ibadah ini, kita tidak ada ruang tanya jawab, ya, dan ruang kesaksian kecil kita alihkan besok. Ya, kita akan masuk di dalam perayaan Shavuot. Tapi saya beri saudara waktu. 2 pengajaran ini sudah saya posting, saya kasih pengajarannya saja. Jadi saudara bisa fokus. Ya, nggak usah dengarkan mengenai tanya jawab atau percakapan atau komen-komennya. Ya, jadi fokus dalam pengajaran. 2 pengajaran ini saudara pelajari hari ini, saya berikan waktu, ya, sehingga saudara bisa konsentrasi untuk bisa memahami apa yang saya berikan besok. Ya, apa yang saya berikan besok. Ya, jadi take time, ambil waktu saat Sabat, dan hari ini jadi kita tidak ada ruang tanya jawab. Ya, perhatikan juga bahwa kita hampir menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, dan sebentar lagi ada rapture. Kita sudah di Juni 14, saudara, Juni 15. Kita sudah di pertengahan bulan Juni, saudara. Ntar lagi bulan Juli. Ya, nah, ntar lagi juga akan ada perayaan
perayaan apa itu namanya? Siapa? Trompet. Trompet. Shavuot mah besok, ya kan? Tapi perayaan trompet apa itu Yom Teruah, ya kan? Wah, Ya, Rosh Hashanah, tahun baru, itu sudah tidak lama lagi. Ya, dan waktu tahun sudah akan berganti semakin cepat, ya. Pola Shemitah ini terus akan mendekat, menyempit terus, ya. Tergantung ya, pola Shemitah atau pola Yobel, ya. Kalau pola Yobel ya tambah 1 tahun gitu saja. Tapi ingat, 1 tahun itu rasanya juga sangat cepat sekali. Yang penting adalah kita berjaga-jaga mulai sekarang, ya, mulai hari ini, karena tidak lama lagi rapture akan terjadi. Ya, sudah lihat perkembangan dunia sudah semakin menggelisahkan. Kabar terakhir, di mana peperangan antara Israel, dia sudah mulai mengarah ke utara, yaitu berhadapan dengan siapa? Dengan Hizbullah Lebanon. Hizbullah, ya, yang ada di Lebanon. Kita tahu Hizbullah itu adalah benalunya Lebanon. Ya, saudara tahu nggak ya? Benalunya. Ya, itu sudah mengarah ke sana, saudara. Ya, sudah mulai lempar-lemparan kembang api di sana, ya. Dan ini terus akan semakin meruncing. Ya, waktu-waktu kita ini bukan waktu yang seperti dulu-dulu, tapi betul-betul waktu yang sudah sangat-sangat spesifik. Karena itu berjaga-jagalah. Rapture tidak lama akan terjadi. Ya, siapa yang belum masuk di dalam keselamatan yang disediakan oleh Bapa Yahweh, segera masuk. Pintunya adalah Yeshua HaMashiach. Yod Shin Waw Ayin. Ya, Yod Shin Waw Ayin, bacanya adalah Yeshua. Yod Shin Waw Ayin tidak bisa dibaca Yesus. Pahami baik-baik. Ya, tidak bisa. Jadi bacanya harus pakai Ibrani, nggak bisa pakai Indonesia. Nama juru selamat yang disediakan Bapak Yahweh adalah Yeshua. Yoel 2:32 dikatakan, barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Ya, karena itu masuklah di dalam pintu yang benar. Posisikan posisi saudara di dalam posisi jalur keselamatan dan masuk dalam pintu keselamatan. Satu kali nanti kita akan di rapture, tapi ingat, saudara perlu dibaptis di dalam baptisan yang benar, yaitu di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruach Yahweh Elohim. Ya, baptisan yang benar. Dan kemudian belajar Dafar Elohim, ya, perbarui hidup saudara, dan tetaplah setia sampai Maranatha Yeshua HaMashiach menjemput saya, menjemput saudara, menjemput kita semua, menjemput tim Arizona, menjemput saudara masing-masing, layanan menorah, dan kita akan kopi Syamayim. Ngerti maksudnya? Kita ngopi di Syamayim, yaitu dengan tubuh kemuliaan, menerima rewards, ya, bukan kopi darat, ya. Jadi kita ketemu di Syamayim, kita sangat bersuka cita atas anugerah yang Bapak Yahweh berikan melalui Yeshua HaMashiach. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya.